Mind Step. Halo Sobat YouTube, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam pembahasan video kali ini, telah dikumpulkan kompilasi 20 trik dan tips psikologis yang luar biasa, yang akan berhasil pada setiap orang yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Bagian terbaik dalam pembahasan kali ini adalah, kalian dapat segera mulai mengujinya sendiri. Namun sebelum itu, bantu support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi, agar kami terus dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalian. Baiklah Sobat YouTube, mungkin kalian sudah penasaran, dan berikut adalah 20 trik psikologi terbaiknya. Nomor 1. Memperoleh informasi. Jika kalian memiliki teman yang sulit untuk terbuka kepada kalian, memberitahu kalian bagaimana perasaannya, atau memberi kalian informasi penting, trik ini adalah cara sempurna untuk mengeluarkan informasi itu secara mendetail. Cobalah untuk mengajukan pertanyaan kepada mereka. Jika mereka menjawab sebagian, atau sepertinya mereka menyembunyikan sesuatu, cukup pertahankan kontak mata. Dan tetap diam selama beberapa detik. Keheningan yang dipadukan dengan kontak mata akan membuat mereka tidak nyaman. Mereka akan melakukan apa saja untuk menghilangkan ketegangan ini. Bahkan akan memberi kalian informasi yang mereka tahan. Jadi diamlah selama beberapa detik, dan kemungkinan besar, mereka akan terus berbicara. Nomor 2. The Snack Man atau penyuka makan. Jika kalian berada dalam sekelompok orang, atau hanya dengan satu orang, dan kalian merasa konflik akan pecah, cobalah ini. Yaitu, makan. Orang yang sedang makan, biasanya merasa nyaman dengan lingkungannya. Makan adalah aktivitas yang menenangkan, dan kemungkinan akan membantu meredakan konflik. Jika seseorang marah kepada kalian, dan kalian mulai makan, ini akan membantu menjauhkan konflik. Fakta ini awalnya terungkap, setelah dua orang berkelahi, dan satu orang melangkah di antara mereka sambil makan sepotong pizza. Ternyata dia menciptakan dirinya sebagai trik The Snack Man tersebut, atau seseorang yang suka makan. Nomor 3. Detektor penguntit. Apakah kalian pernah merasa bahwa mata seseorang tertuju pada kalian, dan mereka memperhatikan kalian dengan penuh perhatian? Mungkin kalian bisa merasakan tatapan seseorang di belakang kalian. Jika kalian ingin mengetahui, apakah mereka memperhatikan kalian atau tidak, cobalah trik psikologi sederhana ini. Menguaplah. Pastikan mereka dapat melihat kalian saat kalian menguap. Setelah kalian menguap, berbalik, dan lihat mereka. Jika mereka sekarang menguap, kalian tahu bahwa mereka memperhatikan kalian. Hal ini karena menguap itu menular. Saat ini mungkin kamu pun melihat seseorang sedang menguap, dan lihat apakah kalian ingin melakukan hal yang sama juga. Nyatanya, bahkan saat membuat video ini, saya pun menguap tak terkendali. Ini adalah salah satu trik yang bagus, untuk siapa saja yang ingin mengetahui, apakah seseorang memiliki minat pada mereka, seperti naksir, atau sebagainya. Nomor 4. Menghilangkan earworms dalam kepala. Pernahkah ada lagu yang terus terngiang-ngiang di kepala kalian? Seperti melodi jingle, lagu yang sedang viral, atau yang lainnya. Melodi tersebut terus diputar berulang-ulang di dalam pikiran kalian, tetapi sebetulnya, kalian sepertinya sedang tidak mau mengingat lagu itu. Sementara, kalian tidak dapat mengingat suatu hal lain yang mungkin lebih penting, namun kalian tetap terus berusaha mengingatnya sambil terngiang melodi tersebut. Dan hal itu, menyebabkan kalian membuang banyak waktu untuk mencoba mengingat sesuatu. Maka, ini mungkin trik psikologi umum, yang akan kalian tunggu-tunggu seumur hidup kalian untuk didengar. Yaitu, pikirkanlah akhir melodi atau lagu tersebut yang terngiang di kepala kalian. Bukan awal, maupun tengah lagu. Dan akhirnya, tamat. Pikiran kalian tidak akan terus memikirkan dan terngiang melodi yang belum selesai atau tidak akan selesai tadi. Karena, jika kalian memikirkan akhir melodi, lagu tersebut akan lengkap. Dan pikiran kalian akan di-reset ulang. Ini akan melepaskan lagu dari pikiran kalian, sehingga kalian dapat kembali fokus pada sesuatu yang lebih produktif. Nomor 5. Selalu setuju. Ingin orang selalu bersikap menyenangkan dengan setuju atas apa yang kalian katakan.
Yang harus kalian lakukan adalah, mulai mengangguk ketika kalian mengatakan hal yang kalian ingin orang tersebut setujui. Sebab, mengangguk adalah sebagai tindakan yang membuat orang tersebut mulai percaya bahwa apa yang kalian katakan itu benar. Karena itu, kemungkinan besar, mereka akan mulai mengangguk juga dan setuju dengan kalian. Hal ini dapat bekerja dalam situasi tertentu, di mana kalian mungkin perlu membuat kesan awal yang baik pada seseorang. Tapi jangan mengangguk terlalu berlebihan, sebab ini bisa jadi tidak akan bekerja untuk semua orang. Nomor 6. Pengkondisian percakapan. Sebetulnya, agak ragu seberapa efektif penggunaan trik ini, dibandingkan dengan banyak trik psikologi sederhana lainnya di daftar ini. Namun, trik ini pun menyenangkan untuk dicoba. Saat kalian melakukan percakapan satu lawan satu dengan seseorang, ingatlah kata yang mereka ucapkan beberapa kali. Kemudian, saat mereka mengucapkan kata tersebut, beri mereka afirmasi positif. Seperti senyum, anggukan, atau apapun itu. Selama mereka mengenali tindakan kalian sebagai tindakan positif, mereka akan mulai menggunakan kata itu setiap saat. Keefektifan trik ini biasanya tergantung pada seberapa besar minat orang tersebut terhadap kalian. Nomor 7. Memberikan jalan. Kemungkinan kalian sering berada di tempat ramai, dan itu bisa menjadi gangguan besar bagi banyak orang, termasuk juga saya. Terkadang, orang tidak berjalan dengan kecepatan yang sama, ada yang berdiri diam, dan begitu banyak orang yang mungkin tidak dapat kalian gerakkan. Trik ini cukup jelas, namun efektif dapat kalian gunakan membantu memberikan jalan untuk kalian sendiri. Caranya adalah, dengan lihat saja ke arah yang ingin kalian tuju. Hindari melihat orang-orang di sekitar kalian, lingkungan, ponsel kalian, atau mungkin teman kalian. Lihat saja tujuan kalian, dan orang-orang akan berusaha menyingkir. Alasan untuk ini adalah, bahwa biasanya orang akan melihat mata kalian, dan jika mereka dapat melihat apa yang menjadi visi kalian, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang misi kalian, dan secara alami akan menyingkir. Nomor 8. Mengurangi resiko konflik. Jika kalian berada dalam pertemuan, atau pertemuan dalam grup, dan menurut kalian seseorang cenderung menjadi agresif terhadap kalian, maka duduklah di sebelahnya. Sangat mudah untuk menunjukkan kemarahan kepada seseorang, ketika mereka duduk di sisi yang berlainan. Tetapi lain hal jika kalian duduk di sebelah orang itu, maka dengan demikian akan membuat segalanya menjadi lebih sulit untuknya dan lebih canggung untuk melakukannya. Pertama, kalian harus memutar tubuh kalian. Kedua, sedikit faktor intimidasi. Dan ketiga, duduklah bersebelahan. Tentunya akan menjadikan segalanya menjadi lebih pribadi, dan akan sedikit mengurangi konflik dalam grup. Nomor 9. Gunting kertas batu. Pernahkah kalian memainkan ini saat bertaruh, atau memilih orang tertentu, untuk melakukan tugas yang tidak menyenangkan? Mungkin tidak, tetapi jika kalian melakukannya, inilah sedikit trik psikologi untuk membantu kalian menang setiap saat. Yaitu dengan cara, ajukan pertanyaan kepada orang lain tepat sebelum bermain permainan. Dan tepat setelah mengajukan pertanyaan, nyanyikan nyanyian batu kertas gunting. Mereka kemungkinan besar akan memilih gunting. Bisa jadi, trik ini mungkin tidak berhasil, jika mereka sudah mengetahui trik ini sebelumnya. Nomor 10. Menembak bintang. Ketika kalian menginginkan sesuatu dari seseorang, baik itu sejumlah uang tertentu untuk barang yang kalian jual, atau kalian ingin anak kalian makan lebih banyak sayuran, maka bidik target dengan sangat tinggi. Mulailah dengan menyarankan jumlah yang jauh lebih tinggi dari jumlah yang kalian inginkan. Ketika orang tersebut mengatakan, tidak, setelah kalian telah memberikan angka yang cukup tinggi, kemudian kalian dapat meminta jumlah yang sebenarnya. Orang tersebut bisa jadi akan merasa tidak enak, karena telah mengatakan tidak. Dan kemungkinan besar akan menerima tawaran kalian kali ini. Nomor 11. Menjadikan berkesan. Trik psikologi kecil ini bisa sangat berguna, jika kalian mencoba tampil menonjol, dan memberi orang ingatan yang jelas tentang diri kalian, atau waktu yang kalian habiskan bersama mereka. Kebanyakan orang biasanya cenderung akan mengingat awal dan akhir dari sesuatu yang paling jelas. Pada bagian tengah, bagaimanapun juga,
adalah tempat hal-hal cenderung menjadi sedikit buram. Apakah artinya ini? Jika kalian mengatur waktu untuk wawancara, mintakan kalian untuk diwawancarai terlebih dahulu, maupun terakhir. Jika kalian ingin diingat, coba pilih awal hari atau akhir hari. Dan, pada saat waktu berlangsung, pastikan untuk memberi kesan yang kuat di awal dan akhir waktu. Nomor 12. Belajar sambil mengajar. Banyak orang tidak menyadari hal ini, tetapi orang belajar paling baik ketika mereka mengajar orang lain. Ini berarti bahwa jika kalian mengambil proses pembelajaran, kalian selangkah lebih maju dan mengajar orang lain setelah kalian mempelajarinya atau mempraktikkan informasinya. Hal itu sangat masuk akal. Karena setidaknya, untuk mengajar orang lain kalian harus memiliki semua informasi di tangan. Kalian juga harus mengaturnya, dan menyajikannya dalam format yang sesuai untuk individu, yang sedang membutuhkan lebih banyak pengetahuan tersebut. Nomor 13. Pacu adrenalin. Ini adalah salah satu trik psikologi sederhana, yang mungkin pernah kalian dengar sebelumnya. Jika kalian sedang berkencan, dan kalian memilih aktivitas yang melibatkan adrenalin, ini akan membantu memacu jantung, dan darah melaju ke otak dengan cepat. Sehingga perasaan bersemangat, takut, maupun terkejut, membuat efek percaya bahwa dia benar-benar menikmati waktu bersama kalian. Nomor 14. Jabat tangan hangat. Saat kalian menjabat tangan seseorang untuk pertama kalinya, coba dan pastikan tangan kalian hangat. Menghangatkan tangan dalam arti pendekatan dan perkenalan yang hangat. Dengan sikap tulus dan antusias. Ini membuat kalian jauh lebih mengesankan dan menarik bagi orang lain, tidak peduli siapa mereka. Dibandingkan tangan dingin melambangkan perkenalan yang dingin dan biasa saja, atau bahkan tidak berkesan sama sekali. Nomor 15. Warna mata. Semua orang tahu, kontak mata itu penting saat berbicara dengan seseorang dan mencoba membangun kesan. Namun, banyak orang merasa sulit untuk mempertahankan kontak mata. Nyatanya, kebanyakan orang sangat tidak nyaman dengan kontak mata. Tidak hanya ketika mendengarkan, tapi juga saat berhadapan langsung dengan lawan bicara. Jadi, saat kalian berbicara dengan orang lain, cobalah lihat warna mata, persisnya. Dengan cara ini, kalian akan memiliki banyak kontak mata yang tepat dengan lawan bicara kalian. Nomor 16. Tawarkan pilihan. Jika kalian membutuhkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan, jangan tanya mereka apakah mereka mau melakukannya atau tidak. Sebaliknya, menawarkan mereka dua opsi. Misalnya, saat kalian perlu mendapat laporan dari seorang kolega, jangan tanya mereka apakah akan membawanya atau tidak. Tapi, tanyakan kepada mereka, kapan mereka bisa memberikannya kepada kalian. Apakah esok, atau beberapa hari lagi? Ini adalah bagaimana orang merasa bahwa mereka penting dalam sebuah situasi. Nomor 17. Menghilangkan pembenci. Jika menurut kalian ada seseorang tidak menyukai kalian, cobalah meminta bantuan kecil, seperti meminjam pena mereka. Jika mereka tidak menyukai kalian, tentu saja mereka akan cenderung menolak permintaan kalian. Namun, setidaknya mintakan pendapat mereka, beberapa hal penting yang harus diperbaiki. Pada akhirnya nanti, bahwa kelak hubungan kalian akan baik-baik saja. Nomor 18. Pendengar yang hebat. Setiap kali teman kalian membuat pernyataan, coba parafrasekan dan ulangi kembali apa yang mereka katakan. Dengan cara ini, mereka akan mengira kalian memberikan banyak perhatian dan mendengarkan dengan seksama apa yang mereka katakan. Namun, jangan lakukan ini terus-menerus. Hal tersebut tidak akan berefek baik untuk kalian. Nomor 19. Nasihat figur. Jika kalian mengatakan sesuatu kepada seseorang, atau sekelompok orang, dan kalian tidak ingin mereka meragukan penilaian kalian, coba untuk sebutkan bahwa ayah kalian yang telah memberi kalian nasihat ini. Atau bisa juga berdasarkan pada sosok figur orang yang berpengaruh. Sebab, orang-orang akan cenderung lebih mempercayai nasihat sosok ayah dan figur orang tersebut. Nomor 20. Percaya pada cermin. Jika kalian ingin membangun kepercayaan orang lebih cepat, ini bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk melakukannya.
Saat kalian memulai percakapan dengan mereka, cobalah bercermin bahasa tubuh mereka. Jangan lakukan ini dengan cara yang sangat jelas. Justru orang akan menganggap kalian aneh dan berlebihan. Namun cobalah secara halus, yang mencerminkan bahasa tubuh orang secara tidak sadar, membuat mereka berpikir bahwa kalian selaras dan memiliki kesamaan dengan mereka. Nah Sobat YouTube, bagaimana trik psikologis tadi? Cukup menarik bukan? Jika memang situasi dan kondisinya relatif sama dengan yang sedang kalian alami, maka tidak ada salahnya mencoba triknya. Semoga informasi tentang psikologi tadi dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk meninggalkan pesan pada kolom komentar, like video ini jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka. Sekecil apapun respon kalian akan sangat berarti untuk channel ini. Sampai bertemu kembali di video menarik lainnya dan terima kasih selalu menonton.